Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Mike Entertain. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan dan cuan teman-teman. Oke, hari ini congres banget buat teman-teman nih yang udah melakukan sebuah serok menyerok di PP Coin kemarin teman-teman ya. Kurang lebih kita udah bahas 2 atau 3 minggu yang lalu teman-teman terkait tentang market yaitu Bitcoin. Kemarin gue sempat singgung tentang market Bitcoin bahwa Bitcoin itu posisi hanya koreksi aja teman-teman. Tetapi ada beberapa kemungkinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi market saat itu teman-teman. Dan begitu pula ternyata yang sesuai kita bahas teman-teman ya, Bitcoin New ATH teman-teman ya. Dan ini amazing banget teman-teman. Gila. Dan untuk saat ini banyak banget mungkin teman-teman yang nggak percaya ya di hari Jumat. Biasanya kalau hari Jumat itu pada turun ya, market lesu banget biasanya. Malah kalau hari Selasa atau Rabu dia itu market malah pulih kembali. Tetapi kalau hari Jumat itu udah mau ke weekend ya teman-teman ya, yang artinya ya kurang lebih biasanya Bitcoin atau market-market itu pada lesu teman-teman, pada banyak yang jual gitu ya. Tetapi berbeda untuk hari ini teman-teman ya. Di hari Jumat ini ternyata malah sebaliknya teman-teman ya, malah Bitcoin ngepamnya gila-gilaan teman-teman. Kalau kalian mengamati chartnya Bitcoin teman-teman ya, di area 107.000, 104.000 kemarin kita biasa aja di area ini, yaitu dalam keadaan sideways panjang ya sampai berminggu-minggu. Tiba-tiba teman-teman dalam waktu yang nggak lama ya, nggak nyampe 1 hari ya menurut gua, candle panjang banget di sini teman-teman. 2 candle panjang yang artinya mengindikasikan bahwa Bitcoin bullish teman-teman. Dan apa yang akan kita lakukan nextnya teman-teman ya, karena melihat Bitcoin udah new ATH, sedangkan kalau kita lihat market-market lain ya, kayak Ether, kayak Ripple, BNB, Solana, Dogecoin, termasuk PP Coin ya, hari ini kita bahas. Kalau kita amati 7% ya, 7 hari ya, dalam 7 hari, time 7 hari, si PP Coin ini naik teman-teman hingga 20%, tapi kalau 24 jam sampai 11%-an. Dan ini pun udah kita bahas ya untuk PP Coin. Waktu itu gue ngebahas di area kurang lebih di sini teman-teman ya. Di area 0,041 USDT teman-teman ya. Dan itu gue udah membahas teman-teman ya, bahwa PP Coin ini paling case supportnya di 0,0576 USDT ya. Itu adalah case support dari PP Coin kalau teman-teman pengen menserok banyak ya di area itu. Dan gue juga kemarin udah bahas juga bahwa PP Coin akan jatuh teman-teman ya, PP Coin ngedam. Itu kalau teman-teman nonton video gue tentang nasib PP saat Bitcoin, terus juga analisa PP Coin bulan Juni, dan juga nonton short gue bilang bahwa PP Coin dam teman-teman ya. Dan benar, nggak lama dari itu gue short ya untuk futures, lalu setelah itu dia ngedamnya lumayan teman-teman ya untuk PP Coin teman-teman. Kalau kita cek di 4 horse aja, PP Coin langsung ngedamnya gila-gilaan ya. Setelah itu gue udah bilang bahwa support kayaknya psikologis yaitu di 0,0578, akhirnya nggak kesentuh teman-teman, dan dia stop di area 859 USDT, dan akhirnya dia ngepam mengikuti polanya Bitcoin. Nah lalu apakah PP Coin akan naik lagi bang? Karena mengingat ya Bitcoin terbang, terus juga Ether juga udah nyentuh 3000 USDT teman-teman ya. Kalau kita cek ya di CoinMarketCap, ETH tadi pagi itu nyentuh 3000 USDT teman-teman. Yang artinya sinyal bullish itu kembali teman-teman ya. Dan apa selanjutnya ya, kalau gue secara pribadi teman-teman ya, gue masih megang PP Coin ya. Dari kemarin gue megang PP Coin. Paling gue kalau main untuk apa PP Coin ya, gue main di futuresnya teman-teman ya. Dan untuk saat ini gue belum berani teman-teman untuk short ya PP Coin, karena posisi PP Coin saat ini ya posisi sinyal bullish teman-teman ya. Dan untuk semua market kayaknya sih seperti itu teman-teman. Gue nggak tahu dengan market-market yang under 100 top, tetapi kalau biasanya 50 ke atas namanya, top 50 biasanya dia ngikutin polanya ETH teman-teman. Kita cek aja dari 4 horse teman-teman ya. Jadi kalau kita cek 4 horse, si PP Coin ini dia udah melakukan sebuah pantulan kembali teman-teman ya. Dan di sini minimal ya teman-teman ya, dia harus menjangkau ini teman-teman, area ini teman-teman. Nah ini adalah area resisten si PP Coin teman-teman untuk menyentuh kembali di harga 0,0416 USDT teman-teman. Nah di sini teman-teman biasanya resisten kuat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin lakukan short ya, ya kemungkinan area sini adalah area support kuatnya si PP Coin teman-teman. Tapi kalau ini adalah resisten pertamanya teman-teman, dan menurut gua ya untuk resisten pertama akan dobrak ya ke atas teman-teman ya, atau dihancurkan karena melihat saat ini tanda-tanda PP Coin akan terbang lagi teman-teman. Yang terpenting adalah market tidak ada news-news yang
jelek ya teman-teman ya, karena kalau kita lihat ya news-news saat ini belum ada sinyal-sinyal untuk turun teman-teman. Kalau misalnya ada sinyal news jelek teman-teman ya otomatis semua market ya pasti akan ngedam teman-teman ya, karena kita tahu bahwa kripto itu rentan banget terhadap news. Dan selagi newsnya masih nggak terlalu besar di kripto ya menurut gua nggak bermasalah teman-teman ya. Dan juga untuk Bitcoin juga kita tahu ya bahwa Bitcoin ini akan ditargetkan yaitu kurang lebih sekitar 150.000 USDT, dan saat ini juga lagi ditargetkan rancangan undang-undang untuk cryptocurrency. Dan kalian juga mungkin udah tahu juga ya soal berita ini bahwa Trump akan melakukan sebuah tanda tangan Big Beautiful Bill. Dan bahkan kalau kita baca di news yang baru teman-teman ya, bahwa Trump itu teman-teman ya, jadi kemarin itu sempat ya ada news yang menurut gua ini adalah oke banget dari Amerika Serikat, dimana kita tahu bahwa Komite Layanan Keuangan DPR dari Amerika Serikat mengatakan minggu depan teman-teman ya, DPR itu akan menindaklanjuti seruan dari Trump yang dimana nanti menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota kripto dunia atau dikenal dengan crypto capital of the world. Dan ini teman-teman bisa kalian cek ya validasinya yaitu di Watcher Guru. Dan ini newsnya memang benar-benar gede-gedean banget, dan bahkan di sini juga ditulis United States House Committee on Financial Service Chairman Vance Hill teman-teman, yang artinya emang ini benar-benar dari DPR teman-teman ya. Dan di sini juga ada Crypto Week yaitu dari tanggal 14 sampai tanggal 18 Juli teman-teman. Nah, di Crypto Week di tanggal 14 sampai 18 Juli itu akan membahas tentang Clarity ACT atau yang dikenal dengan Undang-Undang Kejelasan teman-teman. Dimana di sini ada anti-CBDC, ada surveillance, dan juga state ACT dan genius ACT. Jadi pada dasarnya teman-teman ya, untuk Clarity ACT ini teman-teman ya, ACT lah ya kita kenal ya, itu adalah kerangka regulasi aset digital teman-teman yang diusulkan di Amerika Serikat untuk memberikan kejelasan tentang klasifikasi token dan perlindungan konsumen dalam industri kripto. Dan RUU ini atau rancangan undang-undang ini bertujuan untuk memperjelas peran Komisi Perdagangan Berjangka Komunitas atau dikenal dengan CFTC dan Komisi Sekuritas dan Bursa atau yang kita kenal dengan SEC dalam pengawasan aset digital cryptocurrency. Nah, ini sama aja kayak contohnya Presiden dan DPR RI teman-teman ya. Iya, dia membuat sebuah rancangan undang-undang, lalu setelah itu nanti akan disahkan di DPR dan juga Presiden akan menandatangani. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Rancangan undang-undangnya dari DPR, lalu setelah itu dikasih ke Presiden, lalu setelah itu nanti dirapat rancangan undang-undang, lalu dijadikan undang-undang yang baru teman-teman. Nah, seperti itu juga dengan polanya dari Amerika juga teman-teman. Dan ini akan dibahas kurang lebih 4 hari teman-teman ya. Jadi wait and see aja apakah Clarity ICT ini akan menjadi RUU yang dominan nanti ke depannya. Karena kalau kita cek ya untuk saat ini ya crypto capital of the world itu akan berada di Amerika Serikat teman-teman ya. Kita tahu juga bahwa market itu benar-benar berpengaruh ya teman-teman di jam-jam Amerika, Eropa teman-teman ya, dan kebanyakan ya pas waktu di jamnya Amerika tuh langsung ngepumpnya drastis, bahkan dam juga drastis teman-teman. Dan kalau kita cek juga ya saat ini yang gue bilang ya bahwa untuk news ya terbaru ini 33 menit ya teman-teman ya, kita cek aja. Presiden mengatakan bahwa dia akan impos 35% tarif di Kanada teman-teman. Nah, ini adalah news yang menurut gue kurang baik ya untuk Trump. Tetapi menurut gue ya untuk Amerika ya itu baik teman-teman ya untuk saat ini ya. Tapi kalau untuk berkepanjangan untuk Amerika ya kurang baik juga. Kenapa? Karena nanti pastinya teman-teman ya Amerika juga harganya akan dinaikin lagi tarifnya. Dan gue nggak tahu ya kenapa kok Donald Trump ini secara pribadi ya teman-teman saat market lagi bullish, dia ini selalu melakukan sebuah tarif dan tarif teman-teman. Padahal menurut gue ya seharusnya Trump itu kemarin udah melakukan sebuah tarif lalu diundur lagi 1 Agustus, ternyata malah sekarang mau ngenain tarif lagi di Kanada teman-teman. Dan kalau kita cek lagi 1 hari yang lalu juga Trump itu dia melakukan sebuah tarif kembali teman-teman, termasuk ke Indonesia yang tarifnya itu kena 32% ya, apa 34%, dan bahkan katanya akan naik lagi sampai 40 sampai 50% gitu ya. Kalau yang gua tahu ya untuk news-newsnya untuk tarif di negara kita teman-teman. Nah, untuk Bitcoin ya so far ya menurut gua 150.000 menurut gua masih make sense. Kenapa? Karena kita lagi menunggu yaitu FOMC nanti teman-teman ya, FOMC di Fed teman-teman. Nah, FOMC itu akan berada di akhir bulan Juli teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu kapan sih The Fed ini akan melakukan sebuah pertemuan FOMC yaitu pada tanggal 29 sampai tanggal 30 Juli. Jadi kalau misalnya kita
cek ya apakah Powell melihat market ini dovish atau malah hawkish, itu tergantung daripada Powell sendiri teman-teman ya. Karena kalau kita cek ya, menurut gua ya ini possible bahwa Fed ini nggak bakal mau lagi untuk pangkas suku bunga teman-teman di bulan ini. Itu menurut gua ya teman-teman ya. Tapi ya menurut kalian gimana gitu? Dan kalau pribadi gua kan kalau nggak salah ya, Powell itu dia akan menjanjikan dua kali pangkas suku bunga teman-teman, dua kali pangkas suku bunga kemarin ya di bulan Juni. Waktu itu sampai Trump marah gara-gara Powell malah nggak pangkas suku bunga teman-teman ya. Juni ya kita cek ya. Juni itu kemarin dia ngomongin suku bunga akan dipangkas teman-teman ya. Nah nih di sini aja Bloomberg text notes ini baru juga teman-teman ya. Dan di sini dijelasin bahwa David itu ya teman-teman ya, dia akan melakukan dua kali pemangkasan suku bunga akan terjadi tahun ini teman-teman ya. Tahun ini, tetapi dia tidak menjelaskan kapan. Kalau misalnya di bulan ini menurut gua teman-teman ya, ya malah itu bagus untuk market teman-teman. Tapi menurut gua Agustus kayaknya akan pangkas suku bunga teman-teman dibandingkan di bulan ini. Mengingat ya, saat ini Amerika Serikat ekonominya dalam kondisi baik teman-teman ya, dan bahkan serta pertumbuhan dan belanja konsumen ya memang sedang melambat tetapi belum lemah gitu. Jadi artinya menurut gue di bulan ini peluang untuk pangkas suku bunga 80% teman-teman itu nggak bakal dipangkas ya untuk bulan ini. Tetapi kalau untuk bulan depan maybe kemungkinan akan dipangkas teman-teman. Dan yang pasti semoga aja pangkas suku bunga itu terjadi teman-teman. Karena kalau misalnya nggak pangkas suku bunga, gue takutnya teman-teman akan melakukan sebuah koreksi Bitcoin mungkin ke 104.000, 105.000 ya teman-teman ya untuk koreksi Bitcoin teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Dan bahkan kalau paling tertingginya yaitu di 103. Itu adalah area support dari Bitcoin kembali teman-teman. Jika misalnya teman-teman ingin serok di Bitcoin atau misalnya serok di altcoin. Jadi kalau misalnya Bitcoin 103, kalian langsung serok aja koin-koin kayak ETH gitu ya. Pasti dia akan ngikutin polanya dari Bitcoin dan kalian pasti akan mendapatkan keuntungan dari itu teman-teman. Itu aja di video kali ini tentang Bitcoin teman-teman dan juga PP Coin. Nah untuk PP Coin ya target gua seperti biasa teman-teman ya di area ini teman-teman. Tembus di area ini lalu setelah itu di area 0,0416 USDT. Nextnya yaitu di area 0,044 USDT. Itu adalah analisa gue pribadi, tetapi kalau misalnya menurut kalian terlalu besar ya nggak apa-apa ke New ATH lagi atau kalau nggak ke area 0,0416 USDT teman-teman. Gue ini sampai jumpa di next video dan bye bye, semoga market membaik untuk besok dan juga untuk seterusnya teman-teman.